Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan sangat diberkati dari firman Tuhan Ibu Munte tadi. Mari kita semuanya terus berubah, bertumbuh, dan juga menginjil. Dan kita semuanya hidup berkuasa selama kita ada di dunia ini. Amin. Sebabnya malam ini saya mau menyambung sedikit, menambah sedikit firman Tuhan dari Ibu Munte. Mari kita semua punya visi yang besar. Amin. Tadi Ibu Munte mengatakan sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki juga anak-anak rohani, nyalakan terus api penginjilan. Amin. Itu dimulai dari visi kita. Kita dapat melihat bahwasanya sidang saudara ini berganda. Amin. Saudara berganda. Dalam melihat saudara mampu bersaksi dan mampu memenangkan jiwa. Amin. Bisa memiliki murid. Apalagi besok ditanya KKR, saudara visikan dulu saudara berhasil membawa jiwa. Dan demikian prinsip yang sama untuk setiap aspek kehidupan saudara. Miliki visi yang besar daripada Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau namanya visi yang besar daripada Tuhan, kita tidak memikirkannya atau menginginkannya berdasarkan dengan sumber daya yang kita miliki. Kalau kita mampu melakukannya, tidak perlu iman, tidak perlu visi dari Tuhan. Justru karena kita tahu kita tidak mampu melakukannya, kita perlu kuasa Tuhan yang supranatural. Ada sebuah kisah di Alkitab, pada malam ini yang saya bagikan kepada kita, mengenai seorang pemuda yang diberikan Tuhan mimpi yang besar. Kalau dalam perjanjian lama kita sebut mimpi, kalau kita sekarang kita sebut visi. Amin saudara. Nama pemuda ini adalah Yusuf. Pada suatu hari Yusuf bermimpi. Saya bacakan dari Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Bermimpilah Yusuf, mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah kau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Saudaraku, sebenarnya mimpi Yusuf ini bukan berasal dari dirinya sendiri, Tuhan yang memberikan kepadanya. Jadi begitu juga dengan saudara. Kalau Tuhan telah memberikan satu visi yang besar dalam hati saudara, tetap pegang teguh visi itu. Amin. Jangan heran kalau orang lain tidak mengerti, karena Tuhan tidak memberikan visi itu kepada mereka. Dia berikan kepada hati saudara. Jadi kalau ada orang justru iri kepada saudara, bahkan mengkritik saudara, melawan saudara, sama seperti yang dialami Yusuf, tetap maju. Amin. Tetap pegang teguh visi Tuhan. Kalau kita tahu sebenarnya Tuhan memberikan mimpi sebesar itu kepada Yusuf, bukan sekedar supaya dia jadi penguasa hebat, saudara-saudaranya sujud menyembah kepada dia, tidak. Ada maksud Tuhan di balik mimpi yang besar itu. Supaya dengan Yusuf menjadi penguasa, dia dapat menyelamatkan umat Tuhan dari kelaparan pada masa itu. Bahkan menyelamatkan seluruh dunia dari kelaparan pada masa itu. Demikian juga Tuhan punya maksud yang besar, panggilan yang besar bagi saudara. Amin. Ada orang-orang yang perlu saudara selamatkan. Amin. Jadi dimanapun Tuhan telah menempatkan saudara, maka saudara-saudara ibu rumah tangga, atau saudara bekerja di kantor pemerintah, atau saudara-saudara wira swasta, saudara bisnisman, bisniswoman, atau mungkin seorang pemuda yang masih kuliah, yang masih sekolah, dimanapun Tuhan menempatkan saudara, sadarilah Tuhan punya maksud yang besar bagi saudara. Amen. Dan dia bicara ke dalam hati kita melalui Roh Kudusnya dan firman-Nya untuk membuat saudara mengerti maksudnya yang besar itu. Dia berikan visi yang besar kepada saudara. Amen. Jangan takut, jangan tidak berani, jangan katakan tidak mungkin. Sama seperti Yusuf, sampai bapaknya pun menegurnya,
Karena mimpinya itu nggak cocok, nggak mungkin. Dia termasuk yang paling muda di antara saudara-saudaranya. Ya, sesuai dengan adat istiadat pada masa itu, yang lebih tua dihormati. Pada masa sekarang juga tidak cocok kalau yang tua menyembah kepada yang muda. Tapi memang begitulah Tuhan memanggil Yusuf, saudara. Demikian juga saudara, seberapa tidak mungkin pun visi saudara yang besar itu, kalau saudara merasakan dan mendapatkannya dari doa, dari firman, dari pimpinan Roh Kudus, tetap pegang teguh. Dan percaya, bagaimana sudah di Ambon, di Songlaki, mendapatkan visi daripada Tuhan, dipanggil di tempat ini. Ya, mungkin ada keluarga mereka dulu tidak setuju, tapi mereka tetap diutus. Dan biar itu visi terus menyala, biar membangunku untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Contoh lain adalah Abraham, yang dikatakan di dalam buku Roma 4 ayat 18, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Amin. Kalau Tuhan taruh visi yang besar, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, kita semua adalah anak-anak Abraham. Kita anak orang percaya, kita berharap juga. Sebabnya saudara, walaupun dokter berkata tidak ada lagi harapan untuk sembuh, tapi saudara berharap juga, karena saudara percaya kepada firman yang mengatakan oleh Dia Yesus saya sembuh. Demikian juga untuk aspek lainnya dalam kehidupan, maka itu soal materi, maka soal hubungan, atau soal keselamatan keluarga kita. Kalau dengan mata badani kita melihat mereka melawan, tidak mau diajak ibadah, justru semakin jauh daripada Tuhan. Tapi firman janji Tuhan berkata, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, dan kita berharap juga. Diperkuat dalam iman kita, dan tetap mendeklarasikan iman kita, visi kita yang besar tersebut, dan kita tetap menindakkan iman kita. Amin, saudara. Hari ini siapa mau punya visi yang besar? Biarlah malam ini, pada waktu nanti kita berdoa, Roh Kudus bicara dalam hati kita masing-masing. Bahkan saya percaya, saya mendapat kesan, sebenarnya Roh Kudus sudah pernah bicara. Tapi mungkin karena dengan berlalunya waktu dan kita lihat tidak jadi visi yang besar itu, kita redup, kita simpan. Hari ini nyalakan kembali. Pasti saudara kalau PKS punya visi, KKS yang berganda. Nyalakan kembali. Saudara yang punya orang tua, anak-anak atau keluarga belum selamat, pasti punya visi mereka selamat. Bahkan sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Nyalakan kembali. Saudara yang masih kekurangan, saudara punya visi diberkati. Untuk apa? Untuk memberkati lebih banyak orang. Jangan takut kalau tidak ada dasar untuk berharap. Saudara berharap juga. Haleluya. Dan sadari ada maksud Tuhan memberikan visi yang besar itu kepada saudara. Amin, saudaraku. Tapi kita juga mau belajar sedikit mengenai Yusuf ini dengan mimpinya yang besar. Kita tahu pada waktu setelah Yusuf menerima mimpi yang besar itu, maka tidak langsung jadi besoknya dia menerimanya. Ada jangka waktunya, ada prosesnya. Demikian juga kita. Malam ini kita nyalakan kembali. Tapi kalau minggu depan gak langsung digenapi, dan kami pun pulang pada hari Sabtu, jangan lagi redup. Sama seperti kisah Yusuf punya happy ending, saudara pun punya happy ending. Saudara adalah pemenang karena lebih dari orang-orang yang lain. Kalau Yusuf ditolong Tuhan, padahal itu adalah perjanjian lama, di mana Roh Kudus tidak dicurahkan kepada semua orang, apalagi kita di zaman perjanjian baru ini. Saudaraku, Yusuf mengalami banyak proses, banyak bentukan.
kita sebagai anak-anak Tuhan jangan takut dibentuk oleh Tuhan. Amin. Demi mencapai visi yang besar itu, karakter kita harus sebanding. Itu sebabnya diizinkan Tuhan kita mengalami bentukan. Bayangkan kalau anak kecil menerima warisan 1 miliar dan diberikan begitu saja tanpa ada perwaliannya, maka uang 1 miliar tersebut kepada anak kecil itu tidak akan membawa kebaikan, karena dia tidak cukup dewasa untuk memakainya. Dia tidak mengerti pun itu. Hari ini dia beli lollipop, besok es krim, besok makan Indomie, apa dia mau beli dia beli. Lalu orang akan menipu dia, bahkan mau mencelakai dia demi merampas uangnya itu. Tapi kalau uang sebesar itu diberikan kepada seorang yang sudah dewasa, yang sudah lama bekerja, maka itu uang sangat banyak manfaatnya. Dia tahu bagaimana menginvestasikannya, dia tahu bagaimana untuk menolong pekerjaan Tuhan, dia tahu bagaimana untuk mempersiapkan bagi generasi berikutnya, dan seterusnya. Demikian saudara dan saya, Tuhan berikan visi yang besar, lalu terjadi banyak proses, ada jangka waktu sampai itu digenapi. Jalani dengan sukacita, karena itu semua berguna untuk membentuk kita sehingga kita cukup dewasa, tidak justru hancur oleh keberhasilan kita pada waktu kita sampai pada visi yang besar itu. Sama seperti Yusuf, ada beberapa ujian yang dihadapinya, barulah dia akhirnya sampai pada kegenapan visinya. Sebenarnya tidak cukup satu malam untuk menceritakannya, tapi saya coba singkatkan saudaraku. Ujian yang pertama yang dialami Yusuf adalah, kita sebut saja ujian pengkhianatan. Suatu hari Yusuf disuruh ayahnya untuk melihat abang-abangnya di Sikem. Lalu dia patuh. Tapi sampai dia di Sikem, gak ada lagi mereka di sana. Sebenarnya Yusuf bisa pulang. Saking patuhnya. Sekarang tahu ada ayat dalam firman, kalau orang memaksakan berjalan 1 mil, perjalanan dengan dia 2 mil. Kira-kira begitulah Yusuf. Dia dapat info bahwasanya abangnya ada di Dotan. Demi patuh kepada ayahnya, dia pergi ke Dotan. Apakah imbalan atas kepatuhannya? Apakah dia diberkati? Tidak. Justru dari jauh abang-abangnya bermufakat membunuh dia. Dimulai dengan membuka jubah kebesaran dari bapaknya, lemparkan dia ke dalam sumur. Saya percaya semua kita tahu masuk ke sumur itu gak bahagia, walaupun itu sumur yang kering. Apalagi kalau abang-abangnya itu melakukannya dengan amarah, ya, dengan dendam, dengan rasa iri yang dahsyat. Saudara bisa bayangkan betapa anak muda ini bingungnya, campakkan ke dalam sumur, berteriak-teriak, menangis, minta tolong dikeluarkan. Tidak tahu kenapa abang-abangnya begitu membenci dia, membunuh dia. Apakah akan dilempari dia dengan batu? Apakah dibiarkan tersiksa, mati kelaparan? Apa yang terjadi dengan hidupnya? Itulah dialami Yusuf. Lalu tiba-tiba diangkat dia, ditarik dari sumur, dipikirnya sudah siaplah ini bulinya. Tidak, dijual jadi budak. Dari seorang anak manja yang begitu dikasihi ayahnya, dalam sekejap mata berubah menjadi seorang budak oleh kebencian saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak menyimpan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, semua kita pernah disakiti dalam hidup ini, dan semua kita pun pernah menyakiti orang, karena kita tidak sempurna. Bahkan di dalam gereja, dalam tubuh Kristus sekalipun akan ada gesekan-gesekan. Beberapa dilakukan dengan tidak sengaja, sayangnya beberapa dilakukan dengan sengaja. Kalau hal itu jadi pada saudara, pilihlah untuk mengampuni. Kurang kuat amin ya. Pilihlah untuk lulus ujian pengkhianatan. Karena kalau kita menyimpan kebencian dan dendam, itu hanya menyakiti diri kita sendiri. Kalau kita berkata, aku akan mengampuni dia, kalau dia minta maaf lebih dahulu, mungkin sampai Yesus datang, dia tak akan minta maaf. Kenapa? Karena dia merasa dirinya yang benar. Lalu saudara tersiksa, saudara tidak sampai pada panggilan Tuhan. Jangan demikian. Dalam Kejadian 39 ayat 2, ketika Yesus sudah dijual kepada pedagang saudagar Ismail, lalu mereka menjualnya lagi ke Mesir, sampailah dia landing di rumah Potifar. Alkitab menuliskan Allah menyertai dia, sehingga dia berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Saya yakin kalau Yusuf menyimpan dendam, Tuhan tidak menyertai dia. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Karena dia melepaskan pengampunan, maka Tuhan dapat menyertai dia, dan dia dapat berhasil dalam pekerjaan. Apa banyak sih
orang-orang yang menjahatinya. Semua angkat tangannya, katakan saya. Kalaupun saudara katakan sangat berat, Tuhan mengerti. Amin, saudaraku. Roh Kudus yang akan menolong saudara. Saudara merasa tidak mampu, akukan dulu dengan iman. Roh Kudus akan memimpin dan memampukan saudara. Jangan keraskan hati. Jangan biarkan akar pahit tumbuh, saudaraku. Dalam buku Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau seorang tidak mau mengampuni, dapat tumbuh akar yang pahit. Kenapa? Karena ketika dia disakiti, dia terus merasa tersakiti. Biasanya orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain lagi. Kenapa? Ada akar pahit di dalam. Biarlah saudara manis hati saudara. Menang atas ujian pengkhianatan. Haleluya. Malam hari ini izinkan kasih Tuhan mengalir deras untuk mengalahkan semua sakit hati saudara, kekecewaan saudara, segala luka hati saudara. Dia tabir dari Gilead. Dia tidak hanya menyembuhkan luka badani, dia juga menyembuhkan luka hati saudara. Bawa pada Tuhan, izinkan dia pulihkan saudara. Haleluya. Yang kedua, jadi rupanya Yusuf setelah lulus satu ujian, masuk lagi ujian berikutnya. Kita pun demikian. Tapi saudara, tiap kali lulus ujian, pasti saudara senang. Amin. Dan kalau lulus ujian satu, artinya saudara naik tingkat lebih tinggi. Ya kan? Kalau lulus ujian SD, kelas 6, naik ke SMP. Lulus 3 SMP, naik ke SMA. Lulus SMU, meja hijau, sarjana. Kalau mau terus lagi studi, S2, S3, S4, S campur. Tapi saudara mengerti maksud saya. Itu sebabnya jangan Tuhan udah begini sakit dengan ujian ini, akhirnya bisa lulus dengan pertolonganmu, kenapa datang ujian lagi? Sukacita saudaraku. Karena sepanjang jalan Yesus tidak meninggalkan kita. Sama seperti Yesus juga tidak meninggalkan Yusuf, saudara. Ujian yang berikutnya kita sebutlah dengan ujian integritas, ya, khususnya dalam hal kekudusan. Pada suatu hari Yusuf kerja di rumah Potifar dan dia sangat berhasil. Mulailah istri Potifar melihat dia, ya, Mama Poti, ya, mulai main mata sama Yusuf, ya, kelilipan. Dan Alkitab mengatakan bukan sekali-sekali, tetapi terus-menerus. Kalau orang dunia punya ungkapan, tidak ada buaya menolak bangkai. Dengan kata lain, kalau ada cewek menyodorkan diri seperti itu, laki-laki pasti menangkapnya. Tapi Yusuf tidak demikian. Walau Mama Poti tiap hari berkata, Bang Yusuf, sini dong. Yusuf berkata tidak mau. Kenapa? Karena dia mau lulus ujian kekudusan. Dia tahu ada visi yang besar dari Tuhan, panggilan yang besar daripada Tuhan. Dia tidak mau rusak panggilan yang besar itu. Sebenarnya Yusuf bisa buat banyak alasan. Apa saja dia bisa bilang? Dia bisa bilang, oh, saya sekarang bukan lagi hidup di tanah atau di antara bangsa Ibrani, bangsa Israel. Saya sekarang hidup di tengah bangsa Mesir. Dan bagi orang Mesir yang begini-begini mah biasa. Bisa. Atau Yusuf bilang, saya terpaksa Tuhan, saya kan muda, dia nyonya saya, apa katanya saya ikut. Yusuf bilang, sekali ini saja Tuhan, tak akan datang kesempatan lain seperti ini. Tapi Yusuf tidak mengatakan itu. Ya, justru berkata, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Tuhan. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, integritas kita akan diuji. Anak-anak muda yang masih sekolah, apakah mencontek saat ujian? Yang kerja, apakah korupsi uang, korupsi waktu? Bahkan dalam kehidupan yang rutinitas, apakah kita berbohong demi supaya dilihat orang baik, demi tidak ketahuan kesalahan kita? Atau di dalam kamar-kamar pribadi, apakah kita membuka pornografi? Pada waktu internet kita hidup, karena sekarang dengan satu gadget saja kita bisa pakai itu semua hal yang baik, tapi di sisi lain kita juga bisa pakai itu semua hal yang jahat. Biar kita menjawab seperti Yusuf menjawab.
Walau kita sendirian di kamar yang sepi, tidak ada orang lain di situ, kita bisa buat dosa apa kita mau, tapi kita tahu mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan mengawasi yang jahat. Dan lebih daripada itu, hati kita takut akan Tuhan. Bukan ketakutan gemetar kalau aku buat Tuhan akan memancing aku mati, bukan. Ya, justru Tuhan sangat pengampun. Tapi karena kita takut akan Tuhan dalam pengertian kita mengasihi Tuhan, kita hormat akan Tuhan, kita tidak mau dengan sengaja jatuh ke dalam dosa. Betul, kita masih hidup di dunia dan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi ada perbedaan jatuh ke dalam dosa dengan hidup dalam dosa. Kalau pemulung, saudaraku, dengan sangat hormat pada mereka, tidak ada sedikit pun maksud untuk menjelekkan mereka. Mungkin karena nasibnya kurang baik, ada banyak anak-anak gelandangan. Dia hidup di tengah kubangan sampah. Dari situlah dia mencari nafkah. Dia kais-kais sampah, dia korek mana yang bisa dijual kembali. Jadi kotoran sampah itu, bau sampah itu bagi dia tidak mengganggu lagi. Sudah mengerti? Karena memang itulah hidupnya, dari situ nafkahnya. Tapi kalau saudara, mungkin dalam perjalanan kemarin sudah berpakaian cantik-cantik, ya, cuma karena melewati jalan gelap, saudara nggak nampak, jatuh ke dalam kubangan sampah, ke dalam lumpur atau ke dalam got, apa namanya di sini kalau mau, ya got juga ya, kan bau ya. Gak ada saudara yang menikmatinya, apalagi kalau saudara jatuh kena air sampah yang bau sampai ke dengkul saudara. Saudara akan cari kamar mandi, saudara bersihkan. Tidak bangga saudara menyembah Tuhan dengan got saudara tadi. Begitu kalau kita sudah benci dosa. Kita jatuh, tapi kita mau segera keluar. Kita mau segera bertobat. Kita tidak menikmati. Oh sedikit lagi lah pornografinya. Oh satu episode lagi lah kemarahannya, dendamnya, mengamuknya, membencinya dan lain sebagainya. Tidak. Sudah bertobat. Jadi Roh Kudus menyadarkan saudara sudah bertobat. Haleluya. Dan khusus bagi anak-anak muda, mari teladani Yusuf. Jangan rusak masa depan dengan kenajisan. Amsal 6 ayat 32-33 jelas berkata, siapa melakukan zina tidak akan rugi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Jangan inginkan sesuatu yang belum saatnya, saudaraku. Jangan rusak urutan Tuhan. Kalau saudara paksakan menerima berkat, ya saudara anggap berkat, tapi tidak dengan cara Tuhan, dengan urutan Tuhan, hanya membawa kesedihan bagi saudara. Katakanlah saudara mau kaya, tapi saudara melakukan dengan cara korupsi, kelak akan membawa kesedihan. Dosa itu akan mengejar. Kelak akan ketahuan dan dihukum. Walau pada awalnya langsung dapat uang banyak, kan begitu. Tapi karena salah urutannya, hanya membawa kepedihan. Demikian kalau seorang anak gadis, biasanya kalau dia melahirkan anak pertama, apalagi dia sedang mengandung, ya memasuki bulan-bulan tua, semua satu keluarga senang. Orang tuanya senang, mertuanya senang, pasangannya senang, semua serasa ikut hamil. Ya, maksudnya ikut menyediakan baju bayi, ya, kamar bayi, ya begitu, sepatu bayi, semua imut-imut dibeli semuanya. Mereka kalau sudah tahu itu laki-laki atau perempuan, ya dicari tahu lah. Kalau dia perempuan semua warna pink, pita-pita. Kalau laki-laki mungkin warna biru dan lain sebagainya, mobil-mobilan. Lalu ketika anak itu lahir, semua bahagia. Tapi ada juga kisah di mana seorang perempuan hamil anak pertama, tidak ada yang bahagia. Ada yang marah, ada yang kesal, ada yang sedih. Baik orang tuanya, baik dia sendiri, baik pertuanya, baik pasangannya. Kenapa? Karena dia hamil sebelum menikah. Salah urutannya. Kalau benar urutannya, semua bahagia. Kalau salah urutannya, tidak ada yang bahagia. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni, Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, tapi tetap ada konsekuensi dari dosa. Katakanlah dalam contoh kisah tadi, anak perempuan tersebut hamil di luar nikah. Apakah Tuhan mengampuni dia? Ya. Tetapi pada waktu dia berkata, Tuhan ampuni aku berbuat zina dengan pasanganku, kan gak hilang janinnya. Kan tetap ada. Kalau pasangannya jahat, lari dia kabur ke kota lain. Apa mau dikata? Tetap ada konsekuensi dia membesarkan anak itu sendirian. Bukan Tuhan tidak
mengerikan. Bisa jadi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, anak itu kelak jadi hamba Tuhan. Tetapi konsekuensi dosa tidak dapat dihindari, saudara. Walaupun ada pengampunan daripada Tuhan, itu sebabnya paling baik dengan pertolongan Roh Kudus kita katakan tidak kepada dosa. Amin. Haleluya. Haleluya. Ujian yang ketiga, masih sanggup, saudara? Amin. Yusuf lulus yang namanya ujian ketekunan. Karena tahukah saudara, setelah Yusuf mengatakan tidak kepada istri Potifar, maka dia dihadiahi banyak emas permata oleh Potifar. Betul? Tidak. Betul? Tidak. Mana ada dia dihadiahi Potifar? Justru dia difitnah, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Pernahkah seperti itu? Saudara sudah patuh, saudara sudah berkata tidak pada dosa, melayani sampai malam-malam. Mungkin hujan seperti ini, pulang kena hujan. Bagi saudara yang kerja pagi-pagi harus bangun pagi lagi, karena melayani sampai tengah malam. Bagi saudara ujian harus belajar lagi sampai subuh, lalu ujian lagi. Gak taunya justru dapat masuk penjara. Bukan penjara betulan lembaga pemasyarakatan, ya, tapi banyak bentuk penjara lain yang membuat saudara tidak bebas bergerak. Artinya justru saudara dapat aniaya, saudara dapat penderitaan, saudara difitnah. Tahukah saudara, di dalam pengertian seluruh dunia pada waktu itu, Yusuf sangat jahat. Karena tentunya dunia percaya apa yang dikatakan Potifar dan istrinya. Mereka berkata, Yusuf ini ya mau berbuat jahat kepadaku, dia mesum, jebloskan dia dalam penjara. Lalu di mata orang, memanglah ini pemuda Ibrani kurang ajar, udah diangkat, dipercaya kerja, mau makan istri tuannya. Justru yang sebaliknya kebenarannya. Tapi tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Yusuf, yang tahu hanya Tuhan. Dan sekarang Yusuf di penjara, tidak tahu sampai berapa lama waktunya. Saudaraku, kalau makin berat pergumulan saudara, tes saudara, ujian saudara, makin dekat saudara pada jawaban. Pada sisi. Jangan menyerah. Sekali lagi jangan menyerah. Jika rasanya tidak tahan lagi, seperti saudara ada di dalam api, saudara ingat kisah Sadrak, Mesakh, Abednego. Mereka juga dilemparkan ke dalam api, tetapi Yesus ada di sana. Tuhan ada di sana. Tidak meninggalkan mereka. Tuhan juga ada bersama saudara. Dalam dapur api penderitaan apapun, di mana seluruh dunia menganggap saudara salah, apalagi sekarang zaman sosmed, sangat mudah merusak nama baik seseorang, betul? Tinggal disebarkan aja hoax. Lalu semua orang berpikir saudara yang jahat, saudara yang salah. Padahal tidak, justru kebenarannya saudara seperti Yusuf, saudara yang menolak dosa. Tapi saudara difitnah. Jika itu terjadi, biarlah firman Tuhan pada malam ini lulus ujian ketekunan. Lulus ujian ketekunan. Kalau saudara, lagi-lagi yang kita tuliskan, di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga kepala penjara senang kepadanya, memberikan kuasa ke seluruh penjara ini. Walaupun sebenarnya dapat kuasa seluruh penjara pun tidak, saudara, kita bisa bahagia namanya dalam penjara. Tapi Yusuf sabar dalam bentukan itu. Hatinya tetap lembut. Itu sebabnya ketika juru makanan dan minuman Firaun masuk ke dalam penjara, muka mereka sedih. Yusuf kan bisa tegak dulu, ya siapa korbannya? Aku pun masuk penjara ini sakit, kau rasakanlah. Tidak. Dia mampu merasakan kepedihan hati mereka. Dia yang datang melayani mereka tanpa mereka lebih dahulu memintanya. Kenapa mukamu murung? Kalau saudara sudah mengalami banyak penderitaan, Tuhan mempersiapkan saudara untuk pelayanan yang besar. Amin. Hati saudara lebih bisa mengerti orang. Amin. Kalau saudara pernah, maaf ya, kalau saudara pernah ketabrak, pernah kaki patah, pernah harus jalan dengan tongkat atau pasang pen, lalu kemudian setelah beberapa tahun pulih betul-betul gak ada lagi ketahuan dulu pernah ketabrak. Tapi suatu hari ada orang pincang datang ke gereja, pasti saudara orang nomor satu menolongnya. Karena saudara pernah merasakan. Kalau saudara gak pernah merasakan, kalau saudara gak pernah merasakan sakit yang amat sangat, karena asam urat atau penyakit lainnya, saudara gak punya belas kasihan pada mereka yang sakit. Di dalam KKR ada orang sakit lalu mengeluh dia, marah saudara. Diam. Karena saudara gak pernah menderita seperti itu. Tapi kalau saudara pernah menderita, saudara tahu sedikit rasanya. Saudara mengerti
atau saudara tenangkan dia. Kenapa? Karena saudara pernah merasakan penderitaan itu. Sama dengan Yusuf, dia pernah merasakan penderitaan itu. Lalu dia bisa melayani juru minuman dan makanan tersebut. Singkat cerita, dia beritahukan mimpi mereka, dan salah satu di antara mereka dipulihkan kedudukannya. Dan saudara tahu, Yusuf memohon kepada dia, kalau nanti kau kembali bekerja di hadapan Firaun, ingatlah aku. Saudara tahu apa kata kita? Selama 2 tahun. Terima kasih. Selama 2 tahun, sama sekali Yusuf tidak diingatnya. Tapi Yusuf tetap setia. Saudara juga melayani, menolong orang yang menderita seperti dulu saudara menderita. Saudara jemput jiwa, saudara kunjungi jiwa, saudara bawa jiwa ke KKR. Tapi tiba saatnya saudara pertolongan, tidak ada yang ingat saudara. Kalau orang sakit, saudara pertama ke rumah sakit. Saudara pertama ke rumahnya mengunjungi dia. Suatu hari, saudara yang sakit, tidak ada yang mengunjungi. Ketika itu terjadi, jangan, aku tidak mau lagi gereja, aku tidak mau lagi beribadah, aku tidak mau melayani. Semua itu orang-orang munafik, gak tahu YouTube, gak berterima kasih, dan seterusnya sudah jangan. Tetap seperti Yusuf. Kenapa? Karena walaupun dia dilupakan oleh manusia, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Tapi menunggu saatnya Tuhan. Saudara pun tidak pernah dilupakan oleh Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah jalan. Tetaplah setia. Kita tahu ceritanya, suatu hari Firaun bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan mimpinya. Teringatlah pada Yusuf, dipanggillah Yusuf, Yusuf artikan mimpinya. Betul-betul Firaun percaya, diangkatlah dia untuk memegang kekuasaan. Dan seluruh Mesir hanya tahta itu saja beda dari dia. Dia betul-betul sukses, dia sampai jadi penguasa, sama seperti mimpinya. Dan ujian yang terakhir adalah ujian yang paling penting, namanya ujian kesuksesan. Ada banyak orang, saudara mungkin datang dari broken home, lalu Tuhan pulihkan, atau dari bangkrut, lalu Tuhan berkati. Itu visi saudara. Setelah melalui banyak bentukan, sampailah saudara di situ. Tolong jangan lupa ada maksud Tuhan. Yusuf jadi penguasa di Mesir bukan sekedar supaya bisa menghukum saudara-saudaranya, menghukum istri Potifar. Adakah dia melakukannya? Oh, sekarang sudah dia penguasa. Mana mama Poti itu? Mana si penipu itu? Masukkan juga dia dalam penjara biar dia tahu. Dia tidak balas dendam. Dia tidak gunakan kekuasaan itu hal yang salah. Kita juga, kalau kelak Tuhan mengangkat kita, saudara berkuasa, saudara punya banyak uang, saudara diberkati, bahkan saudara diurapi, pakai untuk kerajaan surga, pakai untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk menolong orang lain, bukan untuk membalaskan dendam saudara, bukan untuk mengantarkan kepada keluarga. Nah, ini anak Tuhan, ini dia hebat. Selama ini ngejek-ngejek kan, karena saya GKI, sekarang lihat mobil saya sudah 5. Temukan maksud Tuhan, kerjakan maksud Tuhan. Jangan pernah menjadi sombong, saudaraku. Lulus ujian kesuksesan, tetaplah kita rendah hati. Amin, saudara. Amin. Tetaplah kita sama seperti Yusuf mengerjakan maksud Tuhan. Karena berkat atau kesuksesan atau pencapaian dari visi yang besar itu, bila itu membuat kita terlena, tidak untuk membawa jiwa-jiwa ke kerajaan sorga, itu hanya untuk saja. Dunia ini hanya sementara. Biarlah semakin saudara diberkati, semakin saudara menyelamatkan jiwa. Mari kita syukuri kepada Victoria, berikan tepuk tangan.